Untuk blog memang apa relatif banyak, termasuk apa yang saya punya hari ini. Saya bilang itu dulu memang dari hasil blogger. Saya punya rumah, di rumah, kendaraan, kemudian ada beberapa lagi yang lain itu memang saya dapat dari hasil blog dari Google AdSense waktu itu. Jadi sampai 2011 itu lumayan. Waktu itu mungkin kalau yang tertinggi saya waktu itu pernah ya di atas 10.000, di atas 10.000 dolar saya pernah dapat untuk per bulannya. Untuk tertingginya pernah segitu, tapi average rata-rata per bulan ya sekitar mungkin waktu itu 6.000, 8.000 rata-rata. Kawan PU, selamat datang di channel Peluang Usaha, channel orang biasa yang ingin kaya. Jika kamu menganggap usaha di dunia IT itu enak, kerja bebas, cuma rebahan dapat duit, dapat uang puluhan ribu dolar per bulan, bisa jadi itu benar. Tapi, kamu harus menyesuaikan perubahan teknologi yang sangat dinamis. Ahmad Isnaini dari blogger menjadi vlogger. Dulu menulis di blog, kemudian menjadi developer aplikasi Android dan iOS, dan kini menjadi konten kreator. Gimana ceritanya? Kalau untuk blogernya saya mulai sekitar 2013 ngeblog, terus mulai ya awalnya pakai blog-blog gratisan seperti itu, kemudian mulai apa namanya untuk monetize-nya waktu itu sekitar 2000 ya sebenarnya 2013 sudah daftar AdSense waktu itu, tapi yang mulai serius monetize-nya itu sekitar 2015 mulai monetize dari blog-blog, kemudian mulai dapat earning dari Google AdSense. 2016 saya berhenti ngajar, waktu itu saya masih ngajar dulu. Tahun 2016 itu saya berhenti ngajar, berhenti kerja yang apa namanya istilahnya apa kita nyebut kerja kantoran intinya seperti itu. 2016 saya berhenti ya sampai sekarang, jadi pengangguran di rumah terus. Tadi 2016 saya keluar kerja, terus itu ngeblog, jadi blogger yang saya bilang waktu itu ada istilahnya blogger profesional. Jadi memang ngeblog itu untuk nyari pendapatan, nyari earning dari blog. Jadi sampai 2011 jadi blogernya, karena waktu itu ada blogger-blogger di Indonesia kena namanya banned massal waktu itu. Jadi dikeluarkan semua dari program Google AdSense tahun 2011 akhir itu. Jadi nah setelah tahun 2011 itu otomatis kebanyakan teman-teman yang pemain online yang jadi blogger yang nyari duit pakai AdSense itu nggak punya kerjaan lagi. Tambah nganggur lagi, udah di rumah tambah nganggur lagi. Jadi kebetulan waktu itu ada temen yang memang udah bisa bikin aplikasi Android, dia udah publish ke Google Play, publish ke iOS Store, apa istilahnya untuk iOS Store, Apple Store untuk iOS aplikasi. Ngumpulin teman-teman blogger, diajarin. Kebetulan dia duluan bisa dia memang bisa programming. Jadi ngajarin teman-teman untuk bikin aplikasi Android, aplikasi untuk iOS. Sebenarnya prinsipnya sama, nanti pas hasil akhirnya ekspornya itu yang beda, ada yang ke iOS, ada yang ke Android. Nah waktu itu saya langsung belajar juga, ikut bareng teman-teman. Karena saya pikir saya ini termasuk nekat, karena udah nggak ngeblok lagi, artinya udah nggak ada pendapatan dari dari blog. Otomatis saya harus nyari pendapatan lain.
dengan ya itu akhirnya nekat bikin aplikasi. Waktu itu 3 bulan saya bikin aplikasi, ada 60 aplikasi waktu itu saya bikin 60 aplikasi saya bikin dalam waktu 3 bulan, dan saya upload ke Play Store, ke Google Play, dan akhirnya bisa makan lagi dari situ. Jadi bisa makan lagi dari situ, bertahan sampai sekitar tahun 2018 akhir. Aplikasi saya yang ada di Play Store saya turunin karena ya itu saya bilang kadang mungkin masalah umur, mau belajar lagi agak berat untuk memperbaiki aplikasinya dan sebagainya, akhirnya perlu update aplikasinya. Akhirnya saya aplikasinya saya turunin semua dari Play Store. Sekarang nggak ada lagi, tapi terakhir kemarin saya ada upload aplikasi satu, rencana bikin shop online shop untuk bonsai. Nah, ngomongin bonsai ini, saya akhirnya kesininya mulai 2016. Mulai 2015 saya senang bonsai. 2015 akhir, 2016 kemudian saya pikir saya mau bikin dokumentasi untuk pohon-pohon bonsai saya nanti kelanjutannya. Jadi saya dokumentasi prosesnya. Akhirnya saya bikin channel YouTube Belajar Bonsai. Yaitu tujuan awalnya memang untuk nyimpan dokumentasi pohon-pohon saya, bonsai saya, supaya nanti saya bisa lihat perjalanan proses pembuatan bonsainya. Jadi 2016 awal saya bikin channel YouTube Belajar Bonsai. Ya sekarang udah 4 tahun channelnya, alhamdulillah minggu kemarin nyampe ke 100.000 subscriber. Jadi ya udah lumayan banyak. Kalau untuk blog dulu, terus terang untuk blog memang relatif banyak, termasuk apa yang saya punya hari ini. Saya bilang itu dulu memang dari hasil blogger. Saya punya rumah, beli rumah, kendaraan, kemudian ada beberapa lagi yang lain, itu memang saya dapat dari hasil blog dari Google AdSense waktu itu. Jadi sampai 2011 itu lumayan. Waktu itu mungkin kalau yang tertinggi saya waktu itu pernah ya di atas 10.000 dolar saya pernah dapat untuk per bulannya. Untuk tertingginya pernah segitu, tapi average rata-rata per bulan ya sekitar mungkin waktu itu 6.000, 8.000 rata-rata. Itu di akhir. Kalau cerita di awal lagi ya sama seperti kita mulai di awal, dapat 0, sekian dolar, kemudian naik 1 dolar. Ya itu proses. Jadi dari 2015 main blog, main AdSense, saya bilang kita ngomongin main AdSense aja sampai 2011 itu ya itu proses. Saya bilang proses panjang, walaupun mungkin kalau dibandingkan pekerjaan lain termasuk cepat ya. 2015 sampai 2011 berarti sekitar 6 tahun dapat segitu ya, termasuk cepat untuk pekerjaan lain. Tapi kita yang menjalani ya memang kita lihat proses. Mungkin kadang waktu kita masih zaman-zaman 2011 itu yang sukses dengan ngeblog misalnya, orang ya enak banget tinggal cuman di rumah aja dapat duit banyak. Tapi kan banyak yang nggak tahu kalau kita misalnya begadang sampai pagi, kadang yang lebih banyak begadang daripada tidurnya. Jadi siang malam online terus. Ya mungkin karena di rumah aja kelihatan enak, tapi sebenarnya ya kerja juga. Jadi waktu itu ya sebenarnya nggak cuma AdSense, ada program lain dari Citika, kemudian affiliate kayak Amazon.com, kemudian zaman itu banyak. Kita dari web itu bisa menghasilkan pendapatan dari banyak sumber. Kadang orang nitip link, ada yang main link, kemudian dari gambar, dari foto juga bisa dapat. Kemudian affiliate seperti Amazon, eBay.com itu juga kita bisa dapat duit waktu itu. Jadi intinya waktu itu waktu jadi blogger itu kan kita bangun webnya gimana pengunjungnya banyak ya dapat duitnya banyak.
prinsipnya seperti itu. Sama kesini juga main YouTube, main yang lain, memang basic pendapatannya dari AdSense, prinsipnya sama. Kita nyari pengunjung, nyari subscriber yang banyak, nyari penonton yang banyak, ya baru duitnya bisa banyak. Jadi ya view sebenarnya. Karena ngomongin pendapatan dari YouTube itu sebenarnya relatif kecil karena berdasarkan jumlah view itu, mau nggak mau ya seperti channel lain juga sebenarnya. Kalau kita ngomongin pendapatan dari YouTube itu, saya yakin kalau tanya ke kreator siapapun, YouTuber misalnya, kalau aslinya dari pendapatan iklan dari YouTube itu kecil. Jadi mau nggak mau tetap harus nyari sumber pendapatan yang lain. Makanya kita tahu kalau YouTuber itu bisa dapat duit dari endorse produk, dari sponsor, itu baru dapat duit lumayan. Nah, untuk sementara ini untuk bonsai nyari sponsor relatif susah. Ya mungkin entah ke depan mungkin ada produk pupuk atau apa, produk obat pertanian atau ini mungkin bisa masuk, tapi harapan kedepannya ya nanti harapan saya ya nanti akan ada. Tapi mau nggak mau akhirnya kita perlu nyari alternatif lain, dan itu banyak disarankan juga dari YouTube bahwa untuk sumber penghasilan yang lain kita bisa bikin merchandise, kita jual apapun produk yang memang sesuai dengan channel kita. Kalau merchandise kita bisa ngomongin kaos, topi, ya yang seperti itu. Kemudian untuk saya waktu itu saya nyoba jual alat bonsai, dan itu alhamdulillah hasilnya lumayan, jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada hasil dari Google AdSense-nya YouTube. Boleh tanya YouTuber manapun, dia pasti bilang hasil dari AdSense itu kecil. Makanya selalu YouTuber itu ketika subscribernya udah banyak, view-nya udah banyak, dia pasti nyari alternatif lain untuk pendapatan, nyari sponsor, endorse produk lain, seperti itu. Jadi saya jualan alat, jual obat-obat bonsai, alhamdulillah sempat jual t-shirt juga, bahkan yang pakai nama channel juga laku. Kalau teman-teman nanti bikin channel, saya ada yang unik, ada yang saya bikin kaos minta saya tanda tangan juga, ada yang sampai seperti itu. Jadi kita itu bikin YouTube, bikin channel, kita jadi kreator itu nanti tetap punya fans yang fanatik, fans yang akan selalu mengikuti video-video kita. Jadi jual apapun saya bilang pasti laku, yang penting ya subscribernya banyak, orang yang mengikuti banyak. Kesininya juga saya mulai masuk ke Facebook juga, selain di YouTube, karena Facebook juga buka program yang relatif sama seperti Google AdSense. Jadi sekarang saya untuk ngomongin pendapatan dari iklan bisa dapat double dari YouTube, dari Facebook juga. Prinsip cara kerjanya sama, ya paling syaratnya yang agak beda. Kalau di Facebook nanti bikin page, kemudian ada syarat page-nya minimal like-nya 10.000 like atau follower, kemudian nanti video perlu dilihat 30.000 view. Kalau di YouTube kan kita tahu syaratnya 1.000 subscriber, 10.000 view, ya seperti itu. Tapi nanti untuk di Facebook ada syarat lain kayak interaksi itu nanti komentar dibagikan, jadi interaksi penonton itu juga ada hitungannya untuk kelayakan monetize-nya. Jadi ya sekarang pendapatan di YouTube sama di Facebook relatif sama, walaupun Facebook baru mulai. Dan ke depan saya lihat Facebook dengan karena dia udah media sosial dengan jumlah anggota yang mungkin miliaran sekarang untuk Facebook. Saya pikir itu prospek untuk video. Teman-teman bisa nyobain lari ke, ya bukan lari, maksudnya sekalian ya bikin di YouTube videonya, nanti sekalian upload ke Facebook juga, jadi bisa pendapatannya double. Dan kalau teman-teman lihat perkembangan kesininya juga banyak gamer-gamer yang live di YouTube sekarang banyak yang pindah ke Facebook, itu pasti ada alasannya ya.
Apapun usaha yang kamu tekuni, harus adaptif dengan perubahan zaman. Ukur kemampuan dirimu dan maksimalkan potensi yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.